Shalom para sahabat GKI, berjumpa kembali bersama saya Jonathan Dwi Putra yang sekarang sedang melayani di GKI Harapan Indah Bekasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami yang hidup, kami boleh kembali dibangunkan dalam kondisi sehat, kami diberikan kekuatan, nafas kehidupan pada hari ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan yang boleh menyapa setiap kami sehingga kebenaran ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Menjadi gereja dewasa menjadi perenungan tema dari Sapaan Gembala hari ini. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-9 menyatakan kebenaran bagi setiap kita. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Saudara sekalian, menjadi dewasa ternyata tidak otomatis terjadi karena usia atau lamanya kita menjadi orang Kristen. Ada orang yang sudah lama bergereja, tetapi toh masih muda iri, gampang tersinggung, suka membandingkan diri, dan sulit bekerja sama. Itulah yang menjadi salah satu pergumulan di jemaat Korintus juga. Mereka aktif, mereka bertalenta, mereka giat melayani, tetapi Paulus berkata bahwa masih banyak di antara mereka yang dalam tanda petik masih menjadi bayi secara rohani. Karena hidup bergereja ala Korintus saat itu masih sangat rentan sekali terhadap yang namanya perselisihan dan perpecahan. Melalui bagian ini, saudara-saudara sekalian, Tuhan mengingatkan setiap kita, gereja Tuhan, untuk terus memelihara, membangun mentalitas kedewasaan dalam bergereja atau sebagai gereja itu sendiri. Karena saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani dari umat percaya atau gereja Tuhan itu setidaknya memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah kedewasaan rohani terlihat dari cara kita memperlakukan sesama. Paulus berkata pada ayat yang ketiga, sebab kamu masih manusia duniawi, karena jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Masalah ini menjadi masalah yang cukup krusial dan menjadi penting saudara-saudara sekalian. Mereka bukan kurang pelayanan, melainkan hati mereka belum dewasa. Mereka membentuk kubu-kubu dalam pelayanan mereka, yang menandakan bahwa mereka sangat rentan dengan yang namanya dosa, iri hati, dan perselisihan. Bahkan ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Mereka jatuh ke dalam favoritisme daripada menjaga kesatuan tubuh Kristus. Inilah bahayanya gereja dari sepanjang segala zaman. Dan tidak terkecuali bahaya ini juga mengintai gereja Tuhan di masa kini. Merasa kelompok sendiri paling benar, saling membandingkan pelayanan, iri melihat orang lain dipakai Tuhan, atau mudah kecewa ketika tidak dihargai. Paulus menegaskan pada bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa iri hati dan perselisihan adalah tanda ketidakdewasaan rohani.
Orang yang dewasa secara rohani, gereja yang dewasa secara rohani belajar mengendalikan ego, menghargai sesama, dan tetap mengasihi meskipun berbeda. Karena esensi gereja, saudara-saudara sekalian, bukan tempat untuk mencari siapa yang paling hebat, tetapi tempat belajar menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam sebuah buku Becoming a Healthy Church, 10 pelayanan yang vital, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ada 10 ciri gereja yang sehat. Dan kalau saya boleh mengutip, salah satu poinnya adalah ciri kelima dari gereja sehat adalah komitmen untuk hubungan yang penuh kasih dan kepedulian. Hubungan yang penuh kasih dan kepedulian ini ditandai dengan kasih dan penerimaan tanpa syarat. Di dalamnya ada keaslian, ada transparansi, kejujuran, integritas, pengampunan, dan kerendah hatian. Poin inilah yang menunjukkan bahwa kita terus perlu merefleksikan agar kehidupan bergereja kita menjadi gereja yang bertumbuh dewasa dalam hal memperlakukan sesama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kedewasaan rohani terlihat dari kesadaran bahwa semua pelayanan adalah milik Tuhan. Paulus berkata bahwa enggak masalah. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi semuanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Paulus dan Apolos punya porsi pelayanannya masing-masing, tetapi mereka punya tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan saja. Kita melihat sisi kerendahan hatian di sini. Tidak ada pelayan yang lebih penting daripada yang lain. Tidak ada bidang pelayanan yang jauh lebih besar daripada yang lain, tidak. Karena semuanya hanya alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus menumbuhkan mentalitas kedewasaan rohani kita dengan terus berkata, pelayananku dimanapun aku berada, orang-orang sekitarku semuanya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi pelihara mentalitas kekanak-kanakan yang justru berkata, pelayananku harus aku yang paling terlihat. Pelayananku harus aku yang paling hebat. Tidak. Karena pada ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata bahwa gereja akan sehat kalau jemaatnya tidak sibuk mencari pengakuan, tapi sibuk bekerja sama sebagai kawan sekerja Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil engkau dan saya bukan menjadi orang percaya yang aktif saja pelayanan, tetapi melalui pelayanan itu kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Mari belajar menjaga hati dari iri dan perselisihan, serta melayani dengan rendah hati untuk memuliakan Tuhan. Karena gereja yang dewasa adalah gereja yang anggotanya berhenti membesarkan diri dan mulai membesarkan Kristus melalui kasih yang tulus bagi sesama. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, dan teruslah hidup memuliakan Tuhan, bertumbuh menjadi gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, satukan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk tahu diri siapa kami. Kami hanyalah alat-alat di tangan Tuhan. Kami adalah alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan di muka bumi ini. Lewat pekerjaan tangan Tuhan di gereja-gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ajar kami untuk saling bersatu, rendah hati untuk terus memuliakan Tuhan. Sehingga satu tubuh Kristus boleh terus tercapai dan tergenapi. Kehidupan kami, pelayanan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkatilah dan tolong setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.